kegiatan keagamaan itu harus menjadi pembiasaan di madrasah? Seberapa urgen? Kegiatan keagamaan bagi siswa itu tentu kita sepakat, sangat urgent. Setelah jam 7 masuk, baru anak kita bimbing untuk memulai dengan doa membuka pelajaran, dilanjutkan dengan tadarus. Yang mana tadarusnya itu memang diawali dari awal surat yang pertama Al-Fatihah, berlanjut setiap hari kita data sampai nanti yang sudah sih 3,5 tahun lah. Selesai, itu sudah khatam. Dan nanti yang siangnya ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah masjid kita sudah sangat representatif, bisa menampung sampai 800-900 siswa semua gitu. Maka kelas 7-8-9 semuanya berarti bisa masuk dalam satu kegiatan. Matsansa Ada Apa? Menyajikan obrolan bermakna seputar MTS Negeri 1 Banjarnegara dan seputar pendidikan di Kementerian Agama. Selamat datang di Matsansa Ada Apa bersama saya Lina. Sahabat Matsansa, membangun karakter anak didik sungguh bukan perkara mudah. Ini menjadi tantangan global yang sering membuat gelisah. Pengaruh perkembangan teknologi dan media sudah sungguh sangat luar biasa, turut membentuk karakter putra-putri bangsa. Lembaga pendidikan hendaknya menjadi pilar utama dalam mempersiapkan kader bangsa dengan karakter-karakter mulianya. Salah satu strategi mempercepat proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan agama Islam agar menjadi karakter adalah membangun suasana yang agamis dengan berusaha mengamalkan Islam secara kafah dalam kegiatan sehari-hari di madrasah. Dan untuk membahas kegiatan keagamaan sehari-hari MTS Negeri 1 Banjarnegara, kali ini saya telah ditemani oleh Koordinator Pembina Keagamaan MTS Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Abdul Majid, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Masih puasa, sama Pak, saya juga masih puasa. Islam harus puasa. Islam itu pasrah. Pasrah itu harus manut. Kan? Kita tidak berkutik apapun, maka ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, maka kita pasrah. Islam. Katanya orang yang beriman Pak yang berpuasa. Iya, harus beriman. Maka wujud dari iman itu menerapkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa ya Pak Majid ya. Oke, kali ini kita akan ngobrol seputar semua kegiatan keagamaan di MTS Negeri 1 Banjarnegara yang kemudian menjadi pembiasaan ya Pak di Matsansa. Oke, Pak Majid, kegiatan keagamaan di Matsansa ini kan tentunya sudah selaras lah dengan visi misi MTS 1 ya, dimana kita visinya itu terwujudnya generasi yang islami, cerdas, peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, salah satu kata di sana islami gitu kan. Seberapa urgensi Pak kegiatan keagamaan itu harus menjadi pembiasaan di madrasah? Seberapa urgen? Kegiatan keagamaan bagi siswa itu tentu kita sepakat, sangat urgent. Pendidikan keagamaan khususnya itu mestinya menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua. Tapi karena orang tua itu tidak memiliki waktu yang lebih, maka beliau mereka menitipkan, mengamanatkan kepada madrasah untuk dididik, untuk dibimbing, dididik dan diajari tentang sopan santun, tentang pengetahuan dan juga pembiasaan-pembiasaan yang membentuk karakter putra-putri mereka. Maka sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban kami selaku pembina keagamaan untuk membuat program-program itu agar secara bertahap tetapi istiqomah bisa membentuk karakter putra-putri yang soleh dan solehah. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya Pak, di mana anak-anak kita tuh hampir semuanya bisa dengan mudahnya punya akses internet kemana-mana gitu ya.
Betul. Jadi memang sangat urgen kegiatan keagamaan itu untuk menjadi sebuah kebiasaan agar mereka tuh punya semacam bekal modal tameng untuk membentengi dirinya terhadap serangan-serangan media itu ya. Betul. Urgen itu dalam arti kita sebagai madrasah pelaksana pendidikan yang akan membentuk karakter mereka itu kan waktunya terbatas dari pagi sampai sore. Selebihnya adalah tanggung jawab orang tua. Tapi bagaimana kita bisa memantau itu? Memantau apa? Memantau teman bermain anak-anak setelah keluar dari madrasah dengan siapa? Kegiatan mereka bermain itu bermain apa? Apalagi zaman sekarang zaman HP, handphone itu dengan internet, dengan informasi yang sangat liar. Terus kewajiban di sisi yang lain selain hubungannya dengan kegiatan anak itu sendiri, di sisi yang lain anak mempunyai kewajiban, yaitu apa? Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya, ngajinya, ibadahnya bagaimana? Maka kita membantu itu untuk mewujudkan anak-anak kita bekali dengan kegiatan yang bermanfaat. Dalam bidang keagamaan yang bermanfaat adalah membiasakan dengan satu sholat berjamaah, ngaji yang benar, bisa wiridan dari rampung dari awal sampai akhir, sakju aneh, asmaul husna, dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang lain sehingga anak punya rasa peduli. Dan itu menjadi harapan kita agar anak-anak betul akan mendapatkan hasil dari kegiatan pembiasaan keagamaan itu. Maka urgen sekali. Ini bukan dalam konteks kita menyalahkan media atau perkembangan teknologi tentunya ya Pak. Artinya ini justru biarkan teknologi tetap maju, tapi kita tanamkan iman dan takwanya dari sedini mungkin ya Pak. Betul. Teknologi nggak bisa kita bendung, biar mereka mengalir, biar dia mengalir saja sesuai dengan zamannya. Tetapi ketika benteng, khususnya keimanan dan juga benteng dengan pengetahuan keislaman yang kuat, insya Allah mereka katakanlah mengakses dari informasi yang liar, mereka bisa lebih bijak, gitu. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa kegiatan, tapi tolong dong bisa diceritakan semuanya. Apa saja kegiatan keagamaan yang ada di Madrasah Pak Majid? Kalau disimpulkan atau dijabarkan secara konkret itu bisa dibagi seperti ini Bu Lina. Program itu bisa kami jabarkan, ada program harian, ada program mingguan, ada program tahunan. Bulanan enggak, bulanan ikut yang tahunan. Betul. Untuk program harian, ketika anak berangkat kita sapa dengan senyum, salam, salim, sapa seperti itu sudah menghadirkan hati bahwa kita siap menerima anak-anak untuk kita didik di hari itu dengan kegiatan yang luar biasa bermanfaat nantinya. Setelah jam 7 masuk, baru anak kita bimbing untuk memulai dengan doa membuka pelajaran, dilanjutkan dengan tadarus. Yang mana tadarusnya itu memang diawali dari awal surat yang pertama Al-Fatihah, berlanjut setiap hari kita data sampai nanti yang sudah sih 3 tahun setengah lah. Selesai, itu sudah khatam. Dan nanti kita khatamnya ada kegiatan tersendiri. Kemudian setelah itu disambung dengan Asmaul Husna. Baru sekitar jam 7.15. Itu 15 menit cukup ya Pak? Ada doa, tadarus. Cukup. Ya, cukup ya. Justru yang membuat cukup itu ya tinggal kira-kira. Untuk jumlah ayatnya kita sesuaikan sehingga tidak terlalu panjang. Dan nanti yang siangnya ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah masjid kita sudah sangat representatif, bisa menampung sampai 800-900 semua gitu. Maka kelas 7-8-9 semuanya interaktif bisa masuk dalam satu kegiatan, satu kontrol dan satu pembiasaan, satu bimbingan. Itu lebih enak dan memudahkan kami untuk memberikan kegiatan-kegiatan kepada mereka. Siang kita ajak untuk sholat zuhur, kita bimbing dari mulai masuknya, doa, masuk masjid. Sebelum duduk harus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan nanti sambil menunggu waktunya masuk, salah satu petugas yang sudah kita jadwalkan adzan dikumandangkan, anak kita bimbing untuk menjawabnya. Setelah selesai adzan, anak kita bimbing juga untuk doa ba'da adzan. Setelah itu iqomah, kemudian itu sholat. Yang imamnya kita gantian, kita jadwalkan kepada bapak-bapak yang mumpuni untuk mengimami di sholat zuhur. Setelah selesai, anak tidak langsung buru-buru untuk keluar,
karena mengikuti pembelajaran berikutnya atau istirahat, tapi kita tahan. Agak lama sih, tapi tidak apa-apa, ini kebiasaan. Kita ajak wiridan, dan wiridannya juga full. Alhamdulillah selama ini lumayan berjalan dengan baik. Mulai dari istighfar sampai kalimat la ilaha illallah sampai doanya full lengkap. Nah, dari situ baru kemudian lanjutkan dengan kegiatan KPM lagi, sisanya jam 7-8 biasanya diakhir dengan doa penutup lagi baru anak-anak pulang. Alhamdulillah kemarin juga sudah rilis doa baru ya Pak? Betul. Saya dapatkan doa ini sudah sejak saya sekolah dulu, tapi memang ketika tidak ada momen seperti itu, alhamdulillah kan Ramadan ya, itu kalau hanya sekedar potongan doa untuk kita bacakan atau kita titipkan di guru yang mengaku jam terakhir belum tentu berjalan, maka insya Allah program yang kemarin akan kita laksanakan menjadi satu paket format doa Matsansa, doa untuk pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Keren sekali Pak Maji. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak, kegiatannya apa lagi Pak? Tadi baru oh iya, yang itu yang harian harian ya. Ya, betul. Tadi hariannya yang terlewat yaitu infak. Infak setiap pagi itu ada setelah tadarus Asmaul Husna selesai, itu yang mengkoordinir Bapak Ibu guru yang mengambil jam pertama untuk infak sekedarnya 500, 1000, 2000 seikhlas ya. Yang infak itu akan membantu di kegiatan, ada uswatun hasanah, kegiatan sosial keagamaan juga ada dari komite. Yang mingguan kulina perlu kami sampaikan bahwa setiap hari Jumat, hari ini hari Jumat, paginya ada duha. Saya hanya sekali ini memang, hanya sekali dalam satu pekan. Setiap Jumat kita adakan duha, maka di duha itu nanti kita sisip-sisipkan lah bagaimana sholat duha yang benar, tentang bacaan surat-suratannya. Harus misalkan sholat duha itu doanya, suratnya setelah Al-Fatihah itu asyar, kemudian ad-duha, maka kita drill anak-anak untuk mujaah terus sampai hafal. Kemudian doanya bukan hanya sekedar lafalnya, terjemahannya kita sampaikan sehingga apa yang dimintakan kepada Allah dalam sholat duha itu tahu maknanya, seperti itu. Kemudian menjelang siang setelah KBM, anak-anak tidak pulang setelah bel berbunyi pulang sekolah, tetapi kita tahan sejenak memang untuk melaksanakan sholat Jumat di madrasah. Pertimbangannya adalah jam 11:15 itu kalau anak dipersilakan pulang, karena rumah kita tidak mesti dekat dengan madrasah, ada yang sampai Ponorogo, yang sampai Nabiraja, ada yang sampai Lampung, ada yang kelihatannya dekat tetapi jalannya yang agak ya angkotnya juga susah, maka cenderung anak nanti terlewatkan waktu sholat Jumat. Kalau anak sampai datang sendiri di masjid kan saya pikir sangat kesulitan akses itu, maka kita fasilitasi, kita adakan sholat Jumat di madrasah. Tapi khusus putra, putrinya biar yang putra di masjid sholat Jumat, anak putri kami serahkan kepada pembina keagamaan putri untuk mengatur jadwal, yaitu kegiatan pembinaan keputrian. Temanya bisa diatur oleh pembina, tapi hari ini temanya apa? Apakah fikih kewanitaan? Apakah tentang sejarah? Sudah ada. Referensi buku juga sudah disediakan. Ya, katakanlah masing-masing ustadzah yang isinya ibu-ibu dalam sepekan satu kali ngisi, dalam sebulan maksimal 2-3 lah, cukup. Begitu. Itu ya. Program mingguan, betul ya, mingguan. Untuk yang tahunan itu ini sifatnya lebih besar menurut saya, karena berkaitan tentang PHBI, tentang anggaran, tentang kegiatan termasuk dan sebagainya. PHBI mulai dari Muharram, Maulid Nabi, Islam Mi'raj, ada Ramadan, ada Syawal, Idul Fitri, ada Kurban, banyak sekali itu, Nuzul Quran, kan banyak itu. Nah, PHBI ini kita upayakan untuk tetap selalu dilaksanakan. Katakanlah Asyura itu hari raya orang yatim, maka anak-anak yatim kita di madrasah nggak perlu kita keluar, kita pikirkan, kita acarani, kita berbagi kepada mereka bahwa hari itu adalah hari kasih sayang untuk anak-anak yatim. Dananya, sumber dananya dari? Sumber dananya kita ada uswatun, kemudian ada jika memungkinkan ada kekurangan, maka untuk menambahkan baru kita sarikan kepada Bapak Ibu guru untuk
berinfak, menambahkan bahwa hari ini adalah santunan bagi anak kita yang yatim. Begitu. Maulid Nabi kita canangkan, kadang pengajian, kadang berupa lomba-lomba kreativitas, intinya mengingatkan bahwa itu adalah momen Maulid Nabi termasuk Isra Mi'raj. Kemudian Ramadan yang seperti saat ini, nah itu nanti kedepannya mungkin nanti di belakang kita sebutkan itu ya. Betul, Ramadan termasuk zakatnya, termasuk kuliah Ramadannya, itu juga kita kemas, kita program, kita format sedemikian rupa. Pokoknya anak-anak kita bekali lah, kita bekali sematang-matangnya untuk pendidikan keagamaan dalam 3 tahun ini, dalam 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bagi. Kemudian untuk kurban, itu Adha, itu kita laksanakan kurban. Hanya memang korban kita tidak berupa kurban untuk keluar, katakanlah membagi domba atau kambing ke luar ke masyarakat, tetapi kita selalu menyediakan sapi untuk kita sembelih di sini, karena lagi-lagi kita pikirnya anak kita yang terdekat ini yang harus kita pikirkan untuk kita beri daging kurban di hari itu. Untuk yang lain saling melengkapi, misalkan ada matsansa berbagi, maka biasanya madrasah melimpahkan kepada keagamaan, maka kita yang akan menghandle kegiatan itu, kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin globalnya seperti itu, Bu Dina. Kegiatannya ya. Yeah. Dari banyaknya kegiatan tadi yang sudah disebutkan Pak Majid, masih nggak kira-kira yang masih jadi mimpi yang belum kesampaian nih? Kegiatan apa kira-kira yang belum terwujud di Matsansa? Menurut Pak Majid kan jadi koordinator gambar udah benar-benar dewa ya. Betul, sejak 2007 sampai sekarang. Berarti hampir. Monggo nanti disampaikan, karena ada yang mau ganti saya. Enggak, dong, sudah teruji. Teruskan ya Pak Eko ya. Gimana Ya, Pak? Adakah ada saatnya nanti ya, gitu ganti nggak apa-apa. Insya Allah program yang sudah kita laksanakan nanti sudah menjadi program madrasah yang insya Allah bisa dilaksanakan oleh siapapun. Mimpi sih enggak lah, kami merasa puas dengan kegiatan yang kita laksanakan itu sudah terrealisir, bisa dilaksanakan hampir semuanya. Hanya kalau ngomong mimpi itu saya hanya harapan saja. Saya berharap karena ini untuk mewujudkan visi misi Matsansa yang Islami, di antara yang banyak itu ada yang Islami, bukan hanya isinya saja. Tapi saya pengen secara tampak luar juga Islami. Saya itu bermimpi, berharap lah. Kayaknya gimana kalau bermimpi? Berharap lah bahwa Matsansa itu siswa putra. Saya suatu saat berharap anak kita itu kompak berpeci. Waduh, Pak Eko nih, Pak Majid mimpinya jadi santri ya, santri Matsansa, santrinya memakai peci. Betul. Walaupun negeri, maaf ya, mungkin untuk menyampaikan usulan ini mungkin memang tidak serta-merta harus kita usulkan, tetapi saya berpandangan tidak salahnya negeri pun tetap harus berpeci. Peci hitam, logo Matsansa gitu ya Pak? Boleh nanti diberi Matsansa dengan bahasa Arab. Gitu ya Pak, jadi ide. Kalau tidak dengan berpeci itu akan tambah beda, awalnya beda. Kali inilah. Kalau hari biasa, saya jarang melihat anak-anak kita berpeci. Tapi Ramadan ini, saat Ramadan ini anak-anak banyak yang berpeci. Sekarang lebih saya lihat itu. Ternyata, santun kok. Islam. Kalau dari psikologi anak sendiri, anak remaja kan mungkin ada yang merasa pakai peci, ya mungkin bukan mau karena di madrasah. Sebenarnya nanti kalau jalan keluar ya dilepas. Enggak. Oh enggak ya? Enggak nyaman justru, terus kan ganteng dia. Ganteng ya, tambah ganteng ya. Peci bikin ganteng ya. Terus menunjukkan aura bahwa ini anak betul-betul soleh ini, mesti ilmunya keagamaan banyak. Tapi memang perlu dicoba barangkali bahwa negeri wilayah sini semuanya berpeci. Tapi kan keren kayaknya itu dalam hati saya. Satu, Belina. Mimpi pertama. Yang kedua itu bukan mimpi sih ya, ini sifatnya adalah catatan, tetapi saya ingin terwujud itu bahwa program sudah bagus. Salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Tapi yang tadarus itu berkaitan dengan mushaf Al-Quran, Al-Quran itu kalau dari sisi kami, nggak tahu nanti kalau ada yang khilaf ya, sisi kami mushaf itu harus orang-orang yang bersuci,
harus punya wudhu. Jadi ketika kita programkan tadarus anak itu secara rutin setiap hari, dia membawa Al-Quran untuk dibaca saat tadarus Al-Quran, hendaklah anak-anak itu sudah memiliki wudhu. Dan itu PR. Ini PR bagi kami sebagai keagamaan, bagaimana kami bisa membimbing anak terus tanpa bosan. Anak-anak sebelum berangkat diupayakan berwudhu. Atau seandainya wudhunya batal atau kan belum berwudhu sampai di madrasah, luangkan waktu untuk berwudhu. Nanti berkemas lagi seperti biasa. Ketika sudah ada panduan untuk bimbingan ibu guru, bapak guru untuk bertadarus, kalian sudah dalam keadaan wudhu. Tapi untuk ini sampai saat ini memang masih kendala buat kami. Tidak semuanya menurut saya. Sebagian sudah melaksanakan itu ya. Cuma tidak semuanya. Tapi alangkah baiknya jika seperti itu. Saya sangat bersyukur bahwa betul-betul bukan hanya ngajinya, prosesnya, tetapi proses sebelumnya itu yaitu wudhu harus adab ya, apa sih Pak? Adab ya? Iya, memang harus adabnya, salah satunya ada bersuci. Itu jadi harapan dan PR pembina keagamaan ya, dan semuanya sebenarnya sih karena karena yang ada di kelas itu kan semua bapak ibu guru ya, jadi harapannya nanti semua bapak ibu guru juga mengingatkan kepada anak-anak didik kita untuk sebelum tadarus harus sudah bersuci ya. Iya, saya berharap sama semua guru khususnya yang pertama itu juga seperti kami membantu lah anak-anak mengingatkan sudah wudhu atau belum, seperti itu menurut saya penting. Karena semakin sering disampaikan, semakin sering dinasihati, semakin sering diingatkan, saya kan anak semakin oh iya ya, saya kalau mau baca Quran, saya bawa Quran harusnya berwudhu, mesti akan semakin ingat. Diawali mungkin dari agak berat ya, tapi karena selalu diingatin kemudian akan jadi harapannya kan akan seperti itu. Kebiasaan baik itu tentu melawan ya, harus dilawan. Ya. Lalu kalau keaktifan anak-anak Matsansa Pak terhadap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan bagaimana? Alhamdulillah selama ini saya melihatnya anak-anak cukup luar biasa, sangat luar biasa, bukan cukup, sangat luar biasa aktif. Mereka manut Kak, sama kita itu manut. Dikasih apa itu manut lah. Cuman memang kita sendiri harus memahami, kita harus mengerti bahwa tidak semua anak itu harus dipaksa sempurna. Misalkan tadarus harus fasih, semua kan nggak mungkin. Sholat zuhur harus tepat waktu, semua ini mesti ada lah 1, 2, 3, dan itu tanggung jawab dari kita. Gimana kalau manut semuanya nggak mungkin? Senengan ya Pak, senengan Pak Guru deh ya. Oke, tapi secara umum antusias ya anak. Sangat antusias. Dan aktif lah ya, aktif tidak hanya menerima saja, tapi mereka berkreasi. Ya mungkin awalnya aktif secara terpaksa mungkin ya, karena saya dibantu oleh seseorang untuk woro-woro lewat speaker, lewat keliling itu mau tidak mau anak jangan sampai ada peluang untuk main-main atau tidak menggunakan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi selalu diingatkan. Dan alhamdulillah awalnya mungkin berat, bukan terpaksa lah ya, berat. Tapi lama-lama karena ini sudah menjadi aturan kok. Memang ini program kita setiap hari seperti ini ya, mau tidak mau anak akhirnya mengikuti. Dan selama 3 tahun ya alhamdulillah. Semakin menjelang lulus insya Allah ya, anak sudah mulai terbiasa menjadi pribadi. Kalau tantangan terbesar sejauh ini apa Pak dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Matsansa? Menurut saya kalau melaksanakan kegiatan rutin ya, keagamaan kan rutin istilahnya, setiap tahun seperti ini. Saya sih tantangan sih nggak terlalu ada menurut saya. Hanya berharap saja, nggak tantangan sih, hanya berharap agar semua program ini sukses. Saya berharap teman-teman saya semuanya, teman-teman bapak, ibu, guru, pegawai, mohon untuk memposisikan dirinya semuanya sebagai guru madrasah. Selama ini sudah kan? Ya sudah ya? Hanya memang seolah kan terfokus pada pembinaan keagamaan. Makanya kita masih butuh berharap semuanya ketika ada kegiatan keagamaan ya, semuanya ikut berani bahwa kepedulian terhadap ibadahnya anak-anak secara harian itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya tanggung jawabnya Wakasis atau pembinaan keagamaan. Begitu saya. Tantangan insya Allah tidak terlalu signifikan. Kalau dari waktu Pak, itu kendala apa tantangan? Enggak ya? Boleh, ini masih dalam tahap diskusi sih. Memang segala sesuatu harus ada konsekuensi. Katakanlah begini, tadi disampaikan di program, kami di keagamaan kan hanya sholat duha sekali. Iya, dalam sepekan itu sekali. Harapan kami andai
kita kan mengelola kurikulum sendiri sih. Andai kita pengen lebih islami, kenapa nggak sekalian nanggung lah duha kok seminggu sekali gitu. Setiap hari, setiap hari betul. Mohon Pak Eko, ini saya usul sekali bagaimana bisa duha itu kan duha yang terprogram ya Pak Majid. Bukan berarti ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu tidak ada yang sholat duha, tidak begitu kan? Ada sih, dan kita juga rutin setiap istirahat mesti kita woro-woro kita sampaikan anak-anak waktunya sholat, waktunya istirahat sholat duha, luangkan waktu sholat duha. Tapi dengan cara seperti itu, karena tidak bersama, maka tidak banyak siswa yang seperti itu. Yang tekun, yang lain waktunya ya habis untuk jajan. Ya. Andai saja tadi setiap hari sangat senang saya setiap hari ada duha, tetapi butuhnya berapa menit sih Pak? 30 menit ya cukup ya? Itu kalau mau yang bersama-sama ya plus minus lah 30 menit itu dari persiapan sampai akhir. Tentu nanti kalau saatnya dibuat harian kan tidak sepanjang yang Jumat ya kan? Betul, nanti untuk yang info-info apalah bisa kita murojaah hafalan doanya di hari Jumat ya. Tetapi kita simpelkan untuk pelaksanaan sholat saja. Soalnya bisa. Konsekuensinya mesti ada. Katakanlah kalau di awal, apakah mau mengajak Bapak Ibu guru, siswa hadir, katakan jam 7.04, itu sebuah diskusi akan panjang itu tentu. Atau memilih mengambil jam 7 sampai 7.15, tapi dengan konsekuensi pulangnya ditambahkan lagi waktunya menjadi mundur. Bagi siswa khususnya. Kalau guru sih jam dinas masih mungkin kan. Ini jadi PR ya, jadi PR buat madrasah deh. Iya. Untuk program ini masih jadi tantangan, masih jadi harapan untuk pembinaan keagamaan. Kan sesuatu yang baik. Yes. Mudah-mudahan. Berikutnya Pak Majid, dari beberapa kegiatan keagamaan kita itu kan ada yang bukan melibatkan, tapi kita mengunjungi pihak luar. Santunan ataupun kita mengunjungi orang yang sakit ataupun sekitar saja deh. Kalau melihat kita sedang menyelenggarakan kegiatan apa, mungkin Pak Majid pernah mendengar respon masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah Pak Majid? Kalau keagamaan dengan mungkin sebagian ada madrasah berbagi, ada menjenguk anak yang sakit opname, kita tasyiah kepada wali yang meninggal, ataupun kegiatan yang lain yang sifatnya adalah bantuan semacam ke yayasan, kita menyantuni, bahkan itu rutin dan kita pertahankan memang sekemampuan kita. Kalau nggak kuat ya kita kuat-kuatkan. Tentu mesti ada dampak, tentu ada dampak, setidaknya secara respon yang biasa ya tentu mereka mengucapkan terima kasih, mereka haru dan bangga bahwa Mat Sansa loh kok selalu bisa seperti ini. Tidak mesti lembaga yang lain bisa seperti ini. Ini bukan saya ria, tetapi ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan untuk yang ke masyarakat khususnya itu memang bermanfaat, sangat bermanfaat. Nah, bisa jadi karena keberkahan kita selalu istiqomah dalam program-program yang peduli sosial, kegiatan sosial keagamaan, mungkin dampak yang tidak langsung, tapi kita belum riset ya. Tapi apa istilahnya, dengan banyaknya pendaftar yang ke Mat Sansa, mungkin salah satu pertimbangan mereka ya Mat Sansa itu keren kok. Dengan program-programnya bukan hanya akademik, non akademik, tapi program-program yang lain itu mendukung. Jadi lengkap. Wajar kalau mereka akhirnya menyekolahkan putra-putrinya di sini, mengamalkan di sini, agar putra-putri mereka dididik, dibimbing oleh guru-guru hebat Mat Sansa. Saya pikir seperti itu. Kalau respon yang lain saya pikir hanya misalkan ada rapat dinas, ada briefing dari kepala madrasah menyampaikan, Bapak Ibu mari kita bersemangat, jangan lelah, jangan mengurangi apa yang sudah kita maksimalkan dalam masa kegiatan, karena suara Mat Sansa MTS di satu Banjarnegara sudah dikenal oleh banyak. Itu mungkin bagian dari kegiatan kita ketika keluar. Salah satunya adalah kegiatan berbagi, kegiatan sosial keagamaan. Intinya respon dari masyarakat baik lah ya Pak. Luar biasa. Masyarakat baik dan dampaknya bisa panjang. Salah satunya ke PBDB ini. Ya. Betul. Terima kasih Pak Majid. Ya, untuk semuanya. Okay. Nah, sekarang terkait sama kegiatan yang sedang kita laksanakan Pak. Ya, yang kita tahu bersama bahwa Mat Sansa sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara penuh. Dalam artian penuh gini Pak,
kita dari awal masuk bulan Ramadan anak-anak berangkat Tanggal hingga 5, besok Selasa. tanggal 28 kita penuh kegiatan amaliyah Ramadan tanpa ada kegiatan pembelajaran ya, sementara madrasah yang lain atau sekolah yang lain tetap ada pelajaran. Amaliyah Ramadannya tidak full seperti kita. Apa ada dasarnya? Kalau secara resmi tentu dasarnya itu edaran dari atas bahwa kegiatan Ramadan tahun ini adalah untuk penguatan ketakwaan, keimanan kepada siswa. Maka respon dari jawaban surat itu adalah pihak madrasah melalui wakil bidang kurikulum memberikan mandat, memberikan amanat kepada kami pembina keagamaan untuk secara merdeka mengelola kegiatan Ramadan. Bikin skenario. Pak Masjid siapkan format untuk kegiatan Ramadan. Tentu ini tidak serta-merta. Saya punya bekal dulu waktu masih kuliah, sorenya atau malamnya atau lainnya itu di pondok, pernah menangani. Kita di pondok menangani di waktu libur kenaikan kelas. Itu ada waktu libur 2 minggu itu. Di awal Juli biasanya kita pondok mengadakan kegiatan yang namanya pesantren kilat. Waktu itu namanya pesantren kilat. Kilat karena waktunya 10 hari. Kilat sebentar, Pak. Sebentar, tapi kalau perbandingannya adalah libur kenaikan kelas itu hanya 2 minggu. Ya, banyak Kita menggunakan 10-nya termasuk luar biasa itu. Dari SD, dari MI, dari sekolah manapun kita kumpulkan di pondok untuk kita bina dengan nama konsep pesantren kilat. Pertamanya waktu kita evaluasi ganti nama pesantren intensif. Tapi dari bekal itu kita mengelola anak dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi kita kelola, maka ada semacam gambaran bagaimana saya mengelola pesantren di waktu Ramadan. Jadilah dengan nama pesantren Ramadan. Isinya tentu yang sudah kita sampaikan, proposalnya kepada madrasah, kegiatannya kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak. Begitu Bu. Iya. Nah, dari skenario Pak Majid, dari konsep dari Bapak koordinator pembina keagamaan itu, iya, artinya pelaksanaan pesantren Ramadan secara penuh itu kita punya dasar ya Pak. Jelas dasarnya. Jadi aman ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, pesantren Ramadan kita kan meliputi banyak kegiatan tuh. 10-11 Pak Majid ya. Dari sholat duha, kemudian zikir asmaul husna, tadarus, kuliah Ramadan, kultum, sholat dur berjamaah, fatmil Quran, infak, zakat fitrah, dan matsansa berbagi. 10. Ada apa? Yang belum tersebut. Saya selalu nyebutnya gong itu. Gong. Gong itu ya, karena gong kan bunyinya terakhir. Gong terakhir. Dan saya di akhir itu selalu ada penutup yang berupa pengajian Ramadan. Kalau harian itu kan kuliah di klasikal, tapi didukung dengan kultum sebagai ekspresi kreasi apa namanya itu untuk anak-anak menyalurkan bakatnya berpidato di depan teman-temannya sendiri dan disaksikan dengan Bapak Ibu guru di masjid, kemudian dinilai lagi ada jurinya, maka saatnya anak sebagai audiennya kita datangkan mubalik atau mubalighah dari luar untuk mengisi pesantren Ramadan sebagai penutup pengajian. Penutup rangkaian pesantren. Betul, seperti itu. Mudah-mudahan di GOM itu dengan pengajian semakin menguatkan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir, bahkan tutupnya selalu yang istimewa, itu khatmil Quran. Jadinya sangat rugi jika anak sampai tidak antusias. Betul, sangat eman gitu loh. Dan saya katakan selalu setiap hari itu kebangetan, hari kamu tak latih ini, tak bimbing ini, sampai nggak ada hasilnya. Karena apa? Itu istiqomah selama kurang lebih 3 mingguan, 20 hari. Betul. Di akhir kita akan laksanakan pembagian zakat fitrah untuk anak-anak, kemudian kita laksanakan khatmil Quran, rampung itu pengajian. Sungguh penutup yang luar biasa menurut saya. Jadi semoga itu membekas di anak dan juga bagus untuk program Matsansa. Sejauh ini ada kendala tidak Pak dari seluruh rangkaian? Udah hampir 2 minggu ya berjalan? Enggak sih. Enggak. Cuman, dulu alhamdulillah ini harusnya ada angin segar itu, pengen buka bersama. Tapi iya, sudah pandemi 2 tahun itu tidak boleh. Ternyata ini sudah tahun ketiga aman. Tapi ya, masih belum Pak Kemenang turun izinnya.
Kan dari Humas itu kan kemarin sorenya bilang Pak Majid bikin kegiatan. Iya, kan kita selalu siap sedia terhadap banyak rencana. Paginya di cancel karena memang diizinkan. Ya, semoga tahun depan kita melengkapi rangkaian pesantren Ramadan, kita adakan buka bersama. Mudah-mudahan. Karena itu menambah gong yang kedua itu. Gong yang kedua itu dengan cara bukber di hari terakhir menjelang libur itu luar biasa. Karena bukbernya bukan hanya sekedar makan dan minum untuk buka. Itu semua biasa di rumah. Tapi kita ada rangkaian kegiatan, katakanlah sore anak datang asal kita aja jamaah dulu. Setelah itu deres. Setelah itu ada semacam kayak apa ya, diacari lah, seperti pengajian kecil. Tapi tidak ada mau itu hasanah, hanya kultum. Di saat itu ada program yang namanya santunan kepada yayasan yatim piatu. Luar biasa itu. Yang kita undang bukan hanya guru saja, siswa saja, tetapi komite kita datangkan, tetangga sebelah madrasah kita undang, dan ketua atau pengurus yayasan yatim piatu kita undang. Sungguh ada. Itu pernah terjadi ya Pak? Pernah dilaksanakan kan beberapa kali? Terjadi, pernah dilaksanakan, itu sudah program. Jadi sudah lama sekali. Sejak saya di sini malah. Sejak saya di sini. Karena itu santunan untuk ikatan kepada yayasan yatim piatu. Maka setiap tahun, termasuk kemarin walaupun tidak ada bukber untuk 2 tahun berikut, santunnya tetap kita kasihkan, tetap ada. Dan mudah-mudahan Allah meridhai yang kegiatan ini. Begitu. Oke, dan bukber tahun depan di semoga ada. Oke. Lalu salah satu kegiatan di pesantren Ramadan tadi Pak, materi kuliah Ramadan. Ya, kuliah Ramadan, namanya kuliah kan pasti ada materi yang dibagikan ya. Kelasnya banyak, pasti membutuhkan banyak dosen, banyak guru kan. Padahal yang menjadi guru di kuliah Ramadan itu notabene tidak semuanya guru PAI. Apakah Pembina Keagamaan memberikan metode khusus buat para pengampu materi kuliah Ramadan? Enggak sih lah, enggak segitunya, bahwa kami sangat terbuka dengan teman-teman. Kalau kita ngomongnya mapel, ngomongnya disiplin ilmu, tentu beda memang. Ada yang mapel umum, ada yang PAI. Saya nggak PAI, saya besar. Oh, besar ya. Oh ya, alumni pondok Pak. Mampir saja. Nah, ya mampir saja. Saya menganggap teman-teman saya sebagai guru madrasah. Saya harus menghormati mereka. Guru madrasah adalah guru madrasah, lebih dari sekedar guru umum. Walaupun ngajarnya IPA, tapi karena saya nilai mampu dan mumpuni di bidang keagamaan, maka saya minta pikirannya, tenaganya, waktunya, dan juga ilmu yang dia miliki, kemampuannya untuk menyalurkan kepada anak-anak. Maka saya pilih. Tetapi memang setiap tahun ini saya evaluasi. Di 2 tahun belakangan tidak ada pesantren Ramadan. Dulunya itu bergonta-ganti, temanya bergonta-ganti. Tapi untuk tahun ini kami menggunakan buku panduan yang satu, dan saya paksa, istilahnya saya haruskan, saya tetapkan materinya satu, ibarat kitab itu ya dari awal sampai khatam. Dan itu saya pilih guru-guru madrasah hebat Matsansa. Insya Allah tidak keliru lah, insya Allah tidak keliru, insya Allah tepat bahwa mereka. Dan terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya di season 1 khusus untuk membahas tentang puasa dan ruang lingkup ya. Kemudian di sesi 2 itu kuliah Ramadan dengan tema yang bebas dari masing-masing. Betul. Karena tahun ini hanya kelas 78 berjumlah paralel 16 kelas, kali 2 sesi hanya ada 32, sementara SDM kita itu kan lebih dari itu. Maka mohon maaf, bukan berarti bagaimana itu ada yang saya pasang full keikhlasannya. Intinya kita harus ikhlas meluangkan waktu sekali saja tatap muka dengan anak. Kita saling berbagi lah, berbagi waktu, berbagi tanggung jawab, berbagi kewajiban. Itu tidak jadi kendala intinya ya Pak ya? Bagi saya tidak, bagi saya tidak. Dari Bapak Ibu guru pun tidak ya? Tidak ada keluar kan? Andai kan ada, saya anggap maklum. Nanti konsepnya kan jam unas ghayatun la tudrak. Apa itu? Artinya apa ini? Apa ya? Artinya teorema Pitagoras. Ghayatun nas ghayatun la tudrak. Artinya bahwa membuat orang itu satu pendapat itu suatu harapan yang tidak mungkin, mustahil. Jadi
Jadi kalau semua harus sama, semua harus menerima, tak pikir tidak harus seperti itu. Biarlah, tetapi tidak terus menjadikan kegiatan menjadi terkendala, insya Allah sesuai dengan caranya masing-masing, insya Allah. Dan aman ya evaluasi sehingga 2 minggu ini juga aman ya? Justru sudah 2 minggu berjalan ini saya merasa ternyata dengan model seperti itu malah sangat efektif. Istiqomah. Iya, saya belum mendengar Pak saya izin mohon digantikan karena saya nggak mampu itu enggak. Tapi sudah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, Pak Pandiri, semoga berkah untuk panjang semuanya. Amin. Mewakili sama-sama Pak Wajib, kepada teman-teman. Untuk kegiatan pesantren Ramadan tidak menggandeng pihak luar, Pak Wajib? Enggak sih, tadi ya? gongnya saja. Hanya gong. Ya, betul. Karena kita butuh motivator dari luar. Kalau sing isi orang guru dewi lebih lebih matematikanya lebih itu, seperti itu. Dan memang ya lebih mumpuni kalau dari luar. Kalau dari sini yang guru saja, yang ahlinya ahli apa namanya hitobah atau berpidato atau mengisi seperti itu ya, tentu kita belum ada yang layak untuk mengisi sekelas pengajian, maka kita menggunakan luar. Masih ke salah satu kegiatan di pesantren Ramadan, zakat fitrah Pak Majid. Untuk pentasyarufannya bagaimana? Tergantung nanti dikumpulkannya untuk berapa siswa. Dalam arti begini, kalau kelas 9 tahun ini kan kelas 9 habis tidak zakat fitrah di sini. Kelas tidak di sini, maka kita hanya mengumpulkan untuk kelas 7, kelas 8 sehingga otomatis relatif lebih sedikit yang terkumpul. Kemudian dari yang itu karena sedikit, kita fokus target utama adalah kita kembalikan ke putra putri kita dulu. Jadi 95% bahkan kalau saya hitung hampir semuanya zakat yang terkumpul untuk anak-anak kita semuanya, karena mereka yang lebih membutuhkan. Nah, kira itu seandainya nanti ada, biasanya kan kita bagi dalam 2 jenis, zakat berupa uang, zakat berupa beras. Paling yang beras lah tidak saya kembalikan ke anak, nanti bisa ke tetangga, masyarakat sekitar ya? Betul, masyarakat sekitar yang membutuhkan. Hanya seperti itu. Ini zakat fitrah. Kalau yang tadi Matsansa berbagi itu kegiatan sosial bentuknya apa? Membagi sembako ya? Sembako plus uang. Sembako. Kadang ada yang seperti itu, sembako plus uang. Kalau satuan ke yayasan itu biasanya kita uangkan. Katakanlah 1.500.000, kadang malah plus dengan sembako. Untuk kita dengan nominal itu satu yayasan, padahal yang kita undang secara rutin itu rata-rata 6. Berarti kan lebih dari 6 juta. Itu sudah lumayan bagus lah untuk sekelas kita berbagi, dan itu istiqomah. Kita berharap istiqomahnya itu yang kita pertahankan. Kalau yang lain, katakanlah ada momen dulu pernah misalkan MOS atau MOPD itu anak-anak untuk mengumpulkan sebagian rezekinya berupa sembako, terus kita kemas, ada berbagi lagi. Kemarin ada apa namanya harlah milad Matsansa, kita ada berbagi karena kami dari keagamaan sudah biasa ngurusi itu, dan kita diamanati, Pak ini ada kegiatan ini tolong diurusi, ya kita berupaya untuk mengemas, kita menata dan kita distribusikan. Seperti itu Matsansa berbagi, labelnya Matsansa berbagi ya. Semoga betul istiqomah ya Pak, semoga setiap tahun itu yang terpenting, itu yang terpenting. Bukan apa-apa tapi demi nama baik madrasah bahwa kegiatan seperti ini harus muncul, bukannya sekedar di visi misi peduli, tapi otomatis lah, otomatis ada. Ya semoga kita semakin memperbaiki, meningkatkan, ya baik meningkatkan kuantitas penerimanya. Semoga, amin. Juga kualitas. Ya Pak, mungkin bisa lebih banyak atau lebih andai kan kita bisa lebih banyak mencari donatur gitu ya Pak. Untuk nanti setiap kegiatan kita evaluasi dan yang sudah dijalankan di tahun yang akan datang dulu seperti ini, kira-kira ini bagaimana gitu. Seperti yang kita ke SDMI itu penjaga itu luar biasa sampai responnya juga sangat bagus. Iya, karena mungkin belum ada yang melakukan seperti itu. Yang peduli adalah penjaga SDMI. Itu awalnya kan sama-sama membagi, ini ada relasi madrasah, ini ada target sosialisasi untuk Matsansa itu ke SDMI, maka kita santuni
kita berikan, kita berbagi kepada para penjaga madrasah. Itu sambutan dari kepala madrasah itu antara heran, kagum, juga semacam ungkapan terima kasih yang mendalam bahwa bisa ya Mas Sansa seperti itu. Nggak tahu nanti kalau ini memang baik dan tidak ada unsur apapun, biarlah sekolah yang meniru itu lebih bagus. Semoga betul Pak, kebaikan kan lebih baik untuk ditularkan. Iya, mudah-mudahan. Oke. Nggak kerasa hampir selesai. Pak, ada sebuah pengakuan nih Pak dari seorang guru di sekolah madrasah X ya? X mana itu? X ya, X saja lah. Beliau, guru tersebut, di kegiatan Ramadan menanyakan ke siswanya di kelas terkait doa setelah sholat atau zikir setelah sholat. Nah, dia menanya, kamu setelah sholat itu zikirnya apa? Dari banyaknya siswa yang ditanya, itu ada tidak bisa menjawab, tidak ada apa-apa yang dibaca. Sampailah kepada salah satu anak yang ditanya dan dia menjawab dengan sangat komplit. Saya istighfar, saya baca zikir, dulu asmaul husna tapi sekarang ya agak-agak lupa karena di sini tidak begitu gitu ya. Ternyata kamu dari mana Mas ditanya gitu? Dari MTS 1 Banjarnegara gitu. Apakah ini sebuah cerminan atau sebuah raihan prestasi dari kegiatan pembiasan agama di sini Pak Manji? Saya anggap itu sebuah referensi bahwa apa yang kita upayakan sebagai program pembiasaan itu sedikit atau banyak, yang kita ketahui atau yang tidak, yang diinformasikan atau yang tidak diinformasikan, tentu akan ada bekas. Siapapun itu, anak basket, pembimbingnya mengajak jamaah asar, jeda, nanti habis itu basket lagi, sepak bola. Jarang lupa yang ada di situ Pak. Jarang sekali berarti kegiatan fisik ya, kegiatan itu yang di jeda sholat berlanjut kembali. Makanya ini karena madrasah itu beda dengan sekolah. Madrasah dengan bimbingan guru-guru madrasah, makanya seperti itu jiwanya. Waktunya adzan berhenti sholat dulu, baru kegiatan dilanjutkan. Seperti itu. Gini, terkait dengan cerita itu, dikatakan bangga ya, saya menerima lah, saya bangga, berarti ada hasilnya. Tapi yang perlu kami sampaikan dalam kaitan cerita itu begini, itu ada hubungannya dengan kegiatan yang kita laksanakan, bahwa kita tidak sekedar memprogramkan, katakanlah tidak hanya anak kita ajak sholat, kita ajak wirid, kita ajak asmaul husna, kita ajak anak untuk menguasai bacaan dan hafalannya juz amma atau kurang-kurang dikit lah, yang panjang-panjang itu dari Al-Fatihah sampai At-Takasur sampai Ad-Duha sampai Al-Alaq, Al-Wasiyah dan seperti itu. Tetapi ada evaluasi, jadi sejauh mana anak itu merespon kegiatan ini. Evaluasinya berupa kita laksanakan yang namanya uji kompetensi ibadah. Jadi siapapun berlaku, setiap kelas 7A, 7B sampai 7H, 8H sampai 9H. Target kami adalah target yang jangka pendek itu setiap mau naik kelas 8 satu jenjang itu, ya mau terima rapot itu diupayakan target minimal 1 tahun terpenuhi. Katakanlah kalau sulatan ya dari Al-Fatihah sampai At-Takasur harus hafal dan fasih. Nanti kelas 8-nya kita uji lagi. Ada tanda tangan dari penguji. Bisa dari wali kelas, jika wali kelas mengumpuli untuk menguji itu. Bisa dari pembina yang kita tugaskan untuk menguji itu. Fungsinya untuk apa? Buat apa kita laksanakan program jika kita tidak evaluasi? Dengan cara seperti itu kita bisa memastikan berapa persen ya dari 750 siswa kita itu yang sudah mencapai target-target yang kita programkan. Dan alhamdulillah muncul tadi cerita seperti itu. Padahal anak bola seperti itu kan membekas. Pembiasaan di sini membekas. Dan salah satunya sudah diuji tadi itu. Bayangkan Bu Lina, ada wudhu, mulai dari niat wudhu, mulai dari praktek wudhu, doa setelah wudhu, itu kita tes. Bukan hanya dipraktekkan harian dalam pembiasaan, tapi kita tes. Jadi benar-benar hafal apa enggak? Sekedar doa masuk masjid saja ditanya, doa masuk masjid apa? Itu dites sebagai pantauan bahwa yang kecil-kecil itu, yang harian,
yang lebih manfaat untuk kehidupan kita itu yang akan kita bawa terus sampai akhir hayat kita itu apa? Kita ujikan, kita pastikan. Wudu, nanti sholat dari niatnya, dari bacaan sholatnya, wiridan. Dan kita memfasilitasi di masjid kita itu kita tampang yang satu lembar besar itu ukuran sampai 5 meter, 4 meter itu lumayan bisa dipandang dari barisan saf yang paling belakang. Satu asmaul husna, satu wirid lengkap dari Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu 3 kali itu sampai sak doanya, itu kalau ditulisnya panjang sekali. Ya kisaran wiridan 10 menit lah. Tapi pembiasaan itu kita uji. Hanya sekedar mengikuti saja atau hafal, maka kita uji. Alhamdulillah dari sekian yang kita ujikan ya tentulah sama seperti tadi bahwa semua anak tentu beda-beda. Tidak semuanya mengikuti, tidak semuanya bisa mampu mengimbangi teman-teman yang lain yang lebih cepat. Tapi upaya itu sudah kita laksanakan dan salah satunya adalah informasi tadi bahwa sudah di sekolah tingkatan lanjut tapi masih bisa mengamalkan. Harapan kami yang tidak terekspos, yang tidak terinfokan, yang saya dengar langsung, anak-anak di rumah itu ada bekas-bekas, ada asar apa yang dia peroleh dari kebiasaan keagamaan itu dipraktekkan. Ono adzan ya seorang-orangnya namanya selingkuh jamaah di masjid ya di rumah tanpa diopiak-opiak orang tuanya sendiri dilaksanakan kewajiban itu sudah sangat membanggakan. Artinya upaya kita dengan membuat pembiasaan kegiatan keagamaan baik harian ataupun mingguan dan seterusnya itu semoga membekas meskipun mereka lulus dari Matsansa. Betul. Dan saya berharap mereka nggak lupa sama guru-guru Matsansa. Jadi ketika bertemu di mana tetap sapanya ya. Tetap sapa dan mengingat momen-momen tertentu. Karena apa? Ya kita memberikan yang tulus sepenuhnya apa yang layak untuk diberikan kepada anak-anak usia pada sesananya. Ini amalan dasar. Makanya uji kompetensi ibadah ini penting dari Quran, kemudian dari wudu, tayamum, sholat, bahkan sholat jenazah dipraktekkan juga. Soal luar biasa. Tidak usah mulu-mulu lah banyak-banyak. Justru itu yang harian. Itu. Ketika anak bisa hafal wiridan, kalau ada rawetan itu malah tahlil juga itu. Jika apa bisa tahlilin mimpin berani. Artinya keren ya Pak. Testimoni tadi intinya membuat kita semakin bersemangat ya Pak. Semakin bersemangat untuk melaksanakan kebiasaan di madrasah. Betul. Kami sebagai pembina hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab. Kegiatan ini adalah kegiatan bersama, kegiatan Matsansa, kegiatan madrasah. Saya kegiatan madrasah karena kegiatan madrasah harus disempuyung untuk semua sivitas madrasah. Nah, gitu. Alhamdulillah saya ikut senang, ikut bangga, ikut bahagia padahal coba menyimak saja Pak Majid yang memikir keras itu. Terakhir Pak Majid, di Matsansa itu Pak Majid terkenal dengan sosok yang hasanah kisahnya paling banyak. Sangat terkenal di Matsansa ya. Pokoknya kalau ingin dengerin kisah teladan itu atau Pak Majid pasti bisa cerita. Nah, tolong ceritakan sebagai domnya, yuk. Terakhir deh, kalau memberikan kisah untuk kita. Ini kalau sudah ditembak seperti itu, data bisa gimana? Kisah ya. Mungkin sedikit keluar dari tema kita. Saya mengambil kisah toleransi. Tapi ini adalah ajaran Rasulullah yang tentu akan mempunyai dampak yang luar biasa ketika kita mengambil hikmah dari toleransi itu. Bolina pernah dengar sosok yang namanya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa yang sangat mendunia. Beliau mengarang banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan banyak santri ataupun ulama dunia, dan beliau menetap di sana sampai akhir hayat. Dikisahkan tentang Imam Nawawi itu begini ceritanya. Dia memiliki sahabat yang hidup dalam satu pondok. Dalam arti pondok itu pondok yang saya maksudkan apartemen lah, kos-kosan itu, kos-kosan Arab lah, lantai bawah, lantai 2, lantai 3 seperti itu.
sahabat itu tidak satu kamar, tetapi satu kamar, satu ruangan itu miliknya Syekh Nawawi, kemudian di atasnya adalah temannya. Teman Syekh Nawawi itu ternyata seorang non-muslim, dia Nasrani, tapi menjadi sahabat karib, karena tidak ada halangan kan kita untuk bersahabat dengan siapapun, hanya beda akidah dan kebetulan beda ruangan. Yang Nasrani temannya itu ada di lantai 2, temannya di lantai 1. Mereka hidup berdampingan, komunikasi, bermuamalah ya layaknya muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti biasa. Tidak ada susah, sangat terdekat sekali, sangat karib sekali, hanya beda akidah. Suatu ketika ada sebuah momen insiden, dalam momen insiden kesannya Gusti Allah itu atap lantai 1 itu karena tembus dengan lantai 2, sang Nasrani sahabat Syekh Nawawi itu saluran WC-nya bocor. Tentu bocor seperti apa? Bau pesing, bau nggak enak, aroma yang tidak sedap itu mengalir di kamarnya Syekh Nawawi. Apa yang akan kita perbuat jika kita mengalami seperti itu? Tentu kita semuanya komplain, walaupun dengan teman sendiri. Apalagi teman sendiri malah kalau. Lah makanya ini ternyata Syekh Nawawi tidak seperti itu. Beliau hanya berdiam saja. Dia ikhlas menerima apa yang dia alami, yang secara orang umum itu harusnya bertindak, harusnya bereaksi. Beliau tidak. Sehari, 2 hari, 3 hari dia menikmati suasana yang tidak nyaman itu di ruang. Mestinya nggak nyaman karena pesing. Sekian minggu masih seperti itu, bahkan sudah memasuki bulan. Ternyata Allah berkehendak Syekh Nawawi sakit. Karena sakit, maka sahabatnya yang Nasrani nggak ketemu kan? Kotak, mananya kan? Betul, kotak tanya, ini Nawawi kemana ini? Kok hari ini saya nggak ketemu dia? Gitu. Udah asik deh kalau nggak ada Nawawi. Gitu. Lalu dia nggak ketemu hari itu, dia berpindah ke hari berikutnya. Nawawi nggak nampak lagi ya, di mana dia? Tanya-tanya sama teman-teman, ada hari Nawawi enggak. Masih bersama datang. Hari yang ketiga dia tanyakan. Lalu dia beranikan diri. Temannya tadi yang Nasrani beranikan diri untuk mengetok pintunya. Tok, silakan masuk. Ternyata ketika temannya yang Nasrani itu masuk, belum lagi menyapa Imam Nawawi, belum lagi bertanya, dia langsung breng gitu. Baunya ini pesing. Kok betah men? Kok betah jenengan di sini? Kok betah? Pokoknya seperti ini, Pak. Ini apa ini? Tuh, ya. Itu dari atas. Kamarku dong. Kok nggak bilang-bilang? Masa betah seperti ini? Udah lama ini mestinya ya. Ya, begitulah. Mendengar seperti itu, dia tanya sama Imam Nawawi, wahai temanku, kenapa yang seperti ini? Kamu nggak bilang-bilang sama saya? Jawab Imam Nawawi itu singkat. Sekelas Imam Nawawi itu menjawab dengan kalimat, saya nggak bilang sama dirimu karena Rasulku tidak memerintahkan, alias Rasulku melarangku, dan Rasulku memerintahku untuk menghormati diri. Mendengar 2 kalimat yang sangat bijak itu, yang terucap dari mulut seorang Imam Nawawi, bayangkan itu, hanya berkata, aku tidak komplain sama dirimu karena aku menghormatimu, ini perintah Nabiku. Kalimat itu menyentuh jiwa. Sang teman Nasrani lagi langsung seketika bersujud, bersyahadat, masuk Islam. Itu wujud toleransi. Andai mungkin kalau ceritanya beda, sekali bocor mampu langsung reyang, itu ya mungkin nggak akan ada seperti ini. Tapi justru hikmah kita itu bersabar atas ujian, kita bersabar atas perilaku teman, walaupun itu tidak disengaja, walaupun itu tidak disadari. Tapi punya kesempatan komplain, tapi ternyata dengan hikmah tidak komplain, dan yang empunya menyaksikan sendiri walaupun tanpa kesadarannya, bisa menjadikan dia masuk Islam. Sungguh Islam yang luar biasa, Islam yang menginspirasi betul itu, bahwa kelembutan, menyayangi, toleransi kepada sesama tanpa batas agama yang beda, itu akan membuahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menurut Islam,
Alhamdulillah. Maka dari cerita ini hikmah yang luar biasa. Gak usahlah kita ngotot-ngotot keras-keras dalam berdakwah, tapi santunlah. Maka kita melalui dari mendidik putra-putri kita, sehingga generasi alumni dari Matsansa menjadi generasi yang berwawasan Islam luas, biasa dengan perbedaan, sehingga kalau ada sesuatu tidak reaktif. Reaktifnya adalah reaktif yang menunggu momen, dan itu bil hikmah. Kami kira seperti itu. Kisah yang luar biasa. Pak Majid sudah berkaca-kaca. Terima kasih sekali Pak Majid. Terima kasih kisahnya, terima kasih obrolannya. Semoga bermanfaat untuk seluruh teman-teman yang menyimak obrolan kita. Pak Majid, kita berjumpa lagi insya Allah di tema-tema selanjutnya Pak Majid. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Baiklah, sahabat Matsansa, demikianlah obrolan saya dengan Koordinator Pembina Keagamaan MTS Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Abdul Majid, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya. Terima kasih, salam Matsansa semakin mendunia.